Selamat pagi, Anda mendengarkan siaran Ruang Publik KBR. Dan di edisi kali ini ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Semoga kabar Anda sehat selalu, dan pagi hari ini di siaran Ruang Publik KBR kita akan membahas seputar Indonesia dalam gelombang ketiga pandemi, bagaimana menghadapinya. Memang kita sekarang tengah berada di kasus COVID-19 yang terus meningkat pesat, dan salah satu penyebabnya disebut-sebut karena varian Omikron. Pada 1 Februari lalu kasus baru COVID-19 di Indonesia masih sekitar 16 ribuan kasus, dan seminggu kemudian jumlah kasus baru yang terinfeksi COVID-19 sudah berlipat menjadi sekitar 37 ribuan orang. Hanya dalam waktu 1 minggu saja, jumlah kasus dapat meningkat dengan pesat, dan jika dibandingkan dengan varian Delta pada bulan Juni sampai Agustus lalu yang membutuhkan 3 minggu untuk melampaui kasus baru hingga 30 ribu orang. Varian Omikron ini juga memiliki masa inkubasi yang lebih singkat dibandingkan varian Delta, dan tahun lalu fasilitas kesehatan di Indonesia juga tidak cukup siap dalam menghadapi lonjakan pasien karena tidak sedikit pasien yang dirawat dalam kondisi benar-benar gawat, sehingga tingkat kematian COVID-19 juga melonjak tinggi. Lalu seperti apa upaya antisipasi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 ini dan bagaimana menghadapinya? Kita akan perbincangkan di siaran Ruang Publik KBR bersama dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi Prof. Zubairi, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak, sehat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak sudah hadir di Ruang Publik KBR. Kita akan bincang-bincang selama 60 menit ke depan ya. Monggo, silahkan. Dan juga bersama kita ada Dr. Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Semarang. Dr. Hakam, apa kabarnya? Selamat pagi, baik Mbak, Alhamdulillah sehat. Sehat Selamat pagi selalu. Bro, sehat Apa kabar Dr. Hakam? Ya, baiklah. Kita akan berbincang-bincang bersama dua orang narasumber seputar Indonesia dalam gelombang ketiga pandemi, dan juga kita siaran hari ini disiarkan lewat 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM, serta juga ditayangkan lewat YouTube di channel Berita KBR. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan juga lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Baik, pertama-tama saya ke Profesor Zubairi dulu nih, Prof. Ini kita membahas COVID-19 yang dibandingkan dengan tahun lalu, di mana fasilitas kesehatan kewalahan Prof menghadapi banyaknya pasien COVID-19. Ini apa yang bisa kita ambil pelajaran atau pengalaman dari gelombang kedua kemarin untuk menghadapi gelombang ketiga sekarang? Iya, paling tidak kita sekarang sudah tahu sudah tata laksana, kemudian sudah terbiasa mengobati. Nah, itu suatu pengalaman modal yang amat bagus untuk menghadapi Omikron ini. Apalagi kalau di layanan kesehatan memang benar Omikron ini memang bisa gawat, bisa meninggal, namun jelas sekali bahwa yang meninggal lebih sedikit. Nah, khusus untuk Jakarta memang sudah mulai banyak banget kasus yang dirawat di rumah sakit. Jadi ini juga pembelajaran untuk daerah lain bahwa dalam minggu-minggu ke depan masih bisa meningkat tinggi. Iya. Kalau untuk perkembangan penyebaran COVID-19 secara nasional, terutama virus Omikron, ini seperti apa sekarang, Dok? Oh ya, luar biasa. Jadi tolong diingat, Desember itu kasus baru di bawah 400.
awal Januari di bawah 300. Kemudian medio Januari sudah naik jadi berapa 1.000 lebih, kemudian berapa hari kemudian, sekitar 10 hari kemudian jadi lebih dari 20.000, terus pas yang terakhir, pas kemarin, sekarang sudah menjadi 50.000 lebih, jadi 57.049, berarti sudah melebihi dari puncak kasus tahun lalu. Ya, baik. Dan kalau di Semarang nih, Dokter Hakam juga boleh menginformasikan bagaimana data-data perkembangan kasus COVID-19 dan berapa banyak varian Omikron di Semarang saat ini. Silakan Dokter Hakam. Ya, data pagi ini sesuai dengan apa yang muncul dalam dashboard kita, itu ada di angka 694, Mbak. Ya. Di mana 588 warga kota Semarang, kemudian yang dari luar kota Semarang ada 106. Yang dari luar kota ini semuanya masuk ke rumah sakit semuanya. Memang kebetulan di kota Semarang ini ada 20 rumah sakit pusat rujukan COVID, sehingga memang ya mau tidak mau ya, akhirnya seandainya kasus yang di tempat kita ini sudah mulai turun, hinterland kita, Kendal, Demak, kemudian Kabupaten Semarang, Grobogan, dan lain sebagainya itu masih mengisi angka kasus di Kota Semarang. Tapi memang benar, Mbak, di 2022 ini atau mungkin dari Januari kemarin, angka kita itu sebetulnya Januari masih 500-an ya, 511 angka COVID. Kalau kita berbicara apakah itu Omikron atau tidak, sama yang disampaikan oleh Prof tadi. Sepertinya ya sudah Omikron, walaupun dari sampel yang kita kirim ke Labkes provinsi itu sekitar 70-an, karena kan tidak semuanya ya, kemarin waktu Januari itu. Ada sekitar yang sudah definitif itu ada 6, kemudian yang kemarin sisanya adalah yang masih SGTF atau probable itu sekitar ada 23, hampir di angka 29 sendiri. Nah, harapannya angka yang di Kota Semarang ini di pagi ini ada 679 itu atau 588 yang dari Kota Semarang ini, kalau kita lihat hariannya itu memang naiknya luar biasa, Mbak. Iya. Sekitar 200-an itu setiap hari angkanya. Bahkan di hari-hari tertentu sudah sampai di angka 250-an setiap hari. Namun demikian angka kesembuhannya alhamdulillah tinggi sekali. Karena apa? Kalau tadi yang disampaikan sama Mbak Ines tadi, 2021 kita tidak siap karena dulu tata laksananya mungkin belum se-fix sekarang. Kemudian program vaksinasi juga alhamdulillah di Kota Semarang ini P1-nya juga sudah 124%, P2-nya sudah 112%. Artinya masyarakat hampir semuanya itu sudah terlindungi dengan munculnya antibodi pasca divaksinasi. Iya. Itu, Mbak. Jadi masyarakat juga sudah lebih siap ya, Pak. Dan kalau tingkat keterisian tempat perawatan di rumah sakit ini bagaimana nih, Dokter Hakam? Ya, sampai kemarin sore memang dari keterisian tempat isolasi di rumah sakit ada sekitar 866 ya. Kalau dibandingkan dengan 2021 itu mungkin mencapai 2.000-3.000-an, Mbak. Tapi karena ini kasus di rumah sakit di Kota Semarang juga non-COVID-nya sudah mulai banyak. Kemudian ini pertimbangan teman-teman manajemen sepertinya juga masih buka tutup, artinya begitu memang kasusnya banyak, mereka sudah siap sih. Kemarin setiap hari kita lakukan monitoring, dan angkanya ada sekitar 37% sampai 40% yang di rumah sakit. Tapi ini kan gabungan ya, Mbak, tidak murni warga Kota Semarang yang tadi saya sampaikan, karena orang dari luar kota itu 100 sendiri. Betul. Kemudian yang di isoter, ini sementara ada satu
isoter, yaitu di rumah dinas wali kota yang memang sejak tahun 2020 itu kita gunakan, Mbak. 2021 kita gunakan, bahkan di 2021 kita sampai buka 8 isoter, ya, karena memang kapasitasnya nggak banyak seperti Wisma Atlet, jadi kita agak lumayan banyak tempatnya. Nah, ini di rumah dinas wali kota itu kita siapkan sekitar 130. Terisiannya sampai pagi ini sudah hampir 100, Mbak. Iya. Jadi kita siapkan 2 tempat lagi, yaitu di LPNP ada 140 TT dan di MHC Miracle Healing Center itu ada 80. Jadi kita siapkan 350 TT. Iya. Memang yang paling banyak adalah di isolasi mandiri di rumah. Nanti mungkin kalau diperkenankan mungkin ada beberapa slide yang berkaitan dengan tema yang disampaikan sama Mbak Ines ini, nanti mungkin saya akan tampilkan. Oke, boleh. Baik, Dokter Hakam. Dan sekarang saya kembali lagi ke Prof. Zubairi. Ini kita tahu bahwa lonjakan COVID-19 terjadi sangat cepat ya, Prof ya. Dan angkanya naik dari hari ke hari terus bertambah. Ini bisa dijelaskan, Prof, untuk mendengar kita apa yang menjadi penyebab tingkat penyebaran virus Omikron ini sangat cepat dan seperti apa nih yang menjadi penyebabnya? Iya, Omikron kan varian baru. Varian baru ini rupanya terjadi akibat mutasi-mutasi. Mutasi pada Omikron ini luar biasa banyak dan pada tempat-tempat tertentu sehingga amat sangat mudah menular. Jadi bisa dikatakan lebih dari 20 kali potensi penularannya dibandingkan dengan Delta. Dan bisa menembus kekebalan tubuh kita yang sudah divaksinasi 2 kali. Bahkan pada 1-2 pasien kami ternyata bisa menembus yang sudah di booster walaupun kondisinya menjadi lebih ringan. Iya. Itu utamanya. Oke, baik. Dan kalau sekarang ini upaya dari pemerintah untuk menghambat atau memperlambat penularan COVID-19, apakah ada upaya atau strategi baru nih, Prof? Iya, jadi yang pertama kali dulu kan kita belum punya, tapi kasusnya diimpor dari luar, imported cases. Jadi maka yang paling penting adalah karantina di pintu masuk. Nah, pada waktu sekarang di mana di Pulau Jawa, Bali ini sudah lebih dari 90% Omikron, lebih dari 95% Omikron, maka yang utama tentu di antar kita, jadi penularannya. Jadi jangan lupa pakai masker. Maskernya pun sekarang jangan masker kain. Masker kain masih amat mudah ditembus oleh Omikron. Jadi mohon pakai masker N95 atau KN95 untuk para nakes, bukan untuk seluruh masyarakat. Jadi jangan pakai kain lagi. Jadi tapi kan mahal, kain 95 ternyata tidak mahal juga. Jadi antara 1.000 sampai 3.000 rupiah per satu. Bandingkan dengan masker kain yang memang ada yang lebih murah, tapi banyak juga yang di atas 15.000 per satunya. Jadi memang mohon mulai memakai KN95. Oke, kalau pakai masker didobel gitu, Prof, masih disarankan? Iya, masker double lebih baik dari masker satu, namun tetap jangan pakai yang kain. Oke. Jadi lebih baik kalau didobel bukan masker kain tapi masker medis gitu ya, Prof ya? Iya, jadi ada tahapan. Jadi kalau di beberapa negara tahapannya pertama N95 pokoknya atau KN95. Kalau nanti pada sudah mulai agak sulit mencari KN95, ya boleh turun ke masker bedah gitu ya. Kalau masker bedah satu saat juga sudah kehabisan, misalnya timbul krisis berat, nah pada tahapan krisis saat ini tidak, maka pakai masker apapun lebih baik daripada tidak pakai masker. Oke, baik. Profesor Zubairi dan juga Dr. Hakam, kita akan segera jeda dulu sejenak dan sebelumnya kita akan angkat dulu telepon dari pendengar kita yaitu Benyamin di Nunukan. Baik, kita angkat dulu teleponnya. Selamat pagi, Pak Benyamin.
Selamat pagi, Iya, KBR. selamat pagi Pak. Apa yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber? Ya, ini mau bertanya nih buat narasumber kita. Kami di Nunukan ini perbatasan ya, Mbak, di Ya, Kalimantan Utara. ya, Kasus di sini, di tempat kami di Nunukan, itu sudah sempat zero pada Desember kemarin, tanggal 17 Desember. ya. Terus mulai tanggal 7 Februari, Ya. itu mulai lagi ditemukan gitu, Mbak. Sudah masuk lagi ini berasal dari peserta repatriasi pendidikan yang dari Malaysia, warga Indonesia yang kembali ke Indonesia gitu kan, Mbak. Ya. Konsulat itu mengatakan waktu itu mereka sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Sampai di Nunukan, di pelabuhan juga, di dermaga itu langsung ini juga dilakukan penanganan juga dengan apa terkait. Tiba-tiba muncul kasus 20 kasus ditemukan positif. Sampai tadi malam itu sudah 96 kasus gitu kan. Pertanyaannya terus juga dari Satgas ini juga belum bisa menetapkan ini varian apa. Mereka hanya mengatakan ini bukan Omikron. Ini kira-kira seperti apa gelombang pandemi yang terjadi ini seperti apa sebenarnya, khususnya buat di masyarakat perbatasan. Yang kedua, vaksin kan, masyarakat di sini kita juga sebenarnya sepertinya kurang yakin. Kemarin kita digenjot vaksin ini sudah masuk juga di tahap 3 gitu kan. Tapi kalau masih terjadi lonjakan gitu kan, masih terjadi kasus penularan di masyarakat, ada nggak manfaat vaksin itu gitu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Benyamin di Nunukan yang sudah bergabung. Nanti akan dijawab oleh Profesor Zubairi dan juga Dr. Hakam ya di sesi kedua. Dan sekarang kita jeda dulu sejenak. Saya masih mengundang Anda untuk bergabung ke Ruang Publik KBR lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.